Noni Madueke resmi gabung Arsenal. Christian Mosquera siap merapat ke Arsenal. Transfer Victor Gyökeres yang penuh hambatan. Noni Madueke resmi berseragam Arsenal. Langkah berani yang menggemparkan London. London kembali bergemuruh. Pemain sayap berbakat asal Inggris, Noni Madueke, resmi merapat ke Arsenal pada Jumat, 18 Juli 2025. Kepindahan ini cukup mengejutkan, apalagi mengingat sang pemain sebelumnya merupakan bagian penting dari skuad Chelsea. Transfer ini ditebus dengan nilai awal fantastis, yakni 48,5 juta pound atau sekitar 1 triliun rupiah, menjadi salah satu pembelian besar The Gunners musim ini. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Madueke diharapkan bisa menjadi amunisi baru dalam barisan serangan Arsenal yang kini makin eksplosif. Pemain berkaki kiri dominan ini meninggalkan Chelsea usai tampil di ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Uniknya, ia memilih menyelesaikan proses kepindahan ke Emirates sebelum laga final kontra PSG. Keputusan yang tentu memantik perhatian media dan supporter. Dikenal sebagai winger yang memiliki kelincahan luar biasa, dribble tajam, dan kreativitas tinggi, Madueke memberikan warna baru dalam permainan menyerang yang disukai manajer Mikel Arteta. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Madueke menyampaikan rasa syukur dan semangatnya menyambut babak baru ini. "Saya benar-benar bersyukur atas kesempatan luar biasa ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses ini. Saya tak sabar tampil di lapangan dan memberikan yang terbaik. Ini akan jadi perjalanan spesial." Karir Madueke dimulai dari Akademi Crystal Palace dan Tottenham Hotspur, sebelum memutuskan berpetualang ke Belanda bersama PSV Eindhoven pada 2018. Bersama klub Eredivisie tersebut, ia berhasil mencetak 20 gol dan 14 assist dalam 80 pertandingan, sebuah pencapaian luar biasa yang mengundang minat Chelsea untuk merekrutnya di awal 2023 dengan mahar 30 juta pound. Di Stamford Bridge, Madueke tampil impresif, mengoleksi 92 penampilan dan mencatatkan namanya dalam sejarah klub dengan hat-trick tercepat di Premier League, hanya dalam 14 menit. Ia juga punya andil besar dalam keberhasilan Chelsea menjuarai UEFA Conference League musim lalu. Kedatangan Madueke ke Arsenal mendapat sambutan hangat dari Mikel Arteta. Sang manajer menyebutnya sebagai pemain muda yang penuh energi, bakat alami, dan segudang pengalaman, baik di level klub maupun internasional. Arteta yakin bahwa Madueke bisa memberikan dimensi baru dalam permainan The Gunners. Namun, tak semua fans menyambut kabar ini dengan sukacita. Sebagian supporter menunjukkan kekecewaannya lewat tagar "No to Madueke", yang bahkan sudah dikampanyekan lebih dari 5.000 tanda tangan. Beberapa mural di sekitar Emirates pun dirusak dengan coretan "Arteta out", menandakan adanya penolakan dari sebagian fanatik Arsenal. Meski demikian, dengan kecepatan, kelincahan, dan insting gol yang tajam, Madueke diakini bisa membungkam kritik dan menjelma menjadi ikon baru di London Utara. Arsenal pun masih aktif di bursa transfer, berusaha merampungkan beberapa nama besar lainnya untuk menambah kekuatan musim ini. Akankah Noni Madueke mampu menjawab ekspektasi dan membawa Arsenal menuju puncak kejayaan? Waktu dan performa di lapanganlah yang akan membuktikannya. Musim panas ini, Arsenal benar-benar serius membangun kekuatan. Setelah mengamankan beberapa nama penting, kini kabar terbaru menyebutkan bahwa klub London Utara itu hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan bek muda potensial milik Valencia, Christian Mosquera. Menurut informasi terpercaya dari pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Arsenal telah menjalin kesepakatan verbal dengan Mosquera. Kontrak berdurasi panjang pun sudah disiapkan untuk pemain berusia 21 tahun ini, menandai betapa seriusnya Mikel Arteta dalam memperkuat lini belakang. Transfer ini dikabarkan akan memakan biaya sekitar 15 juta euro atau setara 265 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus yang bisa membuat total biaya transfer mendekati 20 juta euro, sekitar 353 miliar rupiah. Angka yang terbilang wajar untuk talenta muda dengan jam terbang tinggi seperti Mosquera. Mikel Arteta melihat Mosquera sebagai solusi jangka panjang di sektor belakang,
Terlebih setelah kepergian Takehiro Tomiyasu dan kebutuhan akan pemain serba bisa. Mosquera punya kelebihan istimewa. Ia bisa dimainkan sebagai bek tengah maupun bek kanan. Sebuah nilai plus yang sangat dibutuhkan Arsenal musim depan. Meski namanya belum begitu populer di telinga banyak fans Premier League, Mosquera sejatinya adalah permata tersembunyi La Liga. Ia telah membukukan 90 penampilan bersama tim utama Valencia, dan musim lalu tampil luar biasa dengan bermain penuh dalam 37 dari 38 laga liga. Bukti nyata konsistensinya sebagai palang pintu yang tangguh. Dalam catatan statistik, Mosquera tampil gemilang dengan rasio keberhasilan duel darat mencapai 70,7%, tertinggi di antara para bek tengah reguler La Liga musim lalu. Tak hanya itu, ia juga mencatat rata-rata lebih dari 5 kali merebut penguasaan bola di setiap laga. Namun, ia belum sepenuhnya sempurna. Meski memiliki postur menjulang 188 cm, Mosquera belum benar-benar dominan dalam duel udara, dengan rasio keberhasilan hanya 45,2% di sektor itu. Meski begitu, potensinya tetap sangat menjanjikan. Arteta diyakini tidak hanya melihat kualitas teknis Mosquera, tetapi juga kecerdasannya membaca permainan, fleksibilitas posisi, dan kemampuan beradaptasi cepat. Ia diperkirakan akan menjadi pelapis solid untuk William Saliba, serta opsi rotasi berkualitas bersama Ben White dan Jurrien Timber. Jika transfer ini segera rampung, maka Arsenal akan memiliki pertahanan yang bukan hanya solid, tetapi juga kaya variasi dan kedalaman. Tambahan Mosquera bisa menjadi kunci bagi The Gunners untuk menghadapi musim yang padat, baik di Premier League, Liga Champions, maupun kompetisi domestik lainnya. Christian Mosquera mungkin bukan nama besar saat ini, tapi bisa jadi ia adalah puzzle terakhir dalam upaya Arsenal meraih trofi besar musim depan. Akankah langkah ini menjadi langkah jenius dari Arteta? Kita tunggu kiprahnya di Emirates Stadium. Kisah transfer Victor Gyökeres ke Arsenal kini memasuki babak penuh teka-teki. Apa yang sebelumnya diakini akan menjadi salah satu perekrutan besar The Gunners musim panas ini, justru berubah menjadi drama yang semakin berliku. Sporting Lisbon, klub pemilik sang striker haus gol, tampaknya enggan melepas sang bintang begitu saja. Meski negosiasi awal terlihat menjanjikan, kini justru muncul tuntutan baru yang membuat Arsenal mulai berpikir ulang. Salah satu manuver mengejutkan datang dari pihak Sporting yang memanggil Gyökeres kembali ke kamp latihan pramusim, sebuah ajakan yang langsung ditolak oleh sang pemain. Dan seolah belum cukup, klub asal Portugal itu juga menyodorkan permintaan bonus tambahan sebesar 8,7 juta pound, setara 182 miliar rupiah, di luar kesepakatan awal yang sudah menyentuh angka 63,5 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Sayangnya, Arsenal menolak mentah-mentah tuntutan tersebut, menilainya tidak masuk akal dan terlalu tinggi. Banyak pihak menduga bahwa Presiden Sporting, Frederico Varandas, sengaja memainkan waktu, memperlambat negosiasi demi membuka peluang bagi klub lain, seperti Manchester United, untuk ikut dalam perburuan tanda tangan Gyökeres. Ironisnya, di balik ruwetan ini, sang pemain sendiri kabarnya sudah menyetujui kontrak pribadi dengan Arsenal untuk durasi 5 tahun. Bukan hanya itu, sumber dekat menyebut Gyökeres sangat ingin berseragam merah putih London, bahkan rela mengakhiri hubungan asmaranya demi fokus meraih mimpinya. Bukti keseriusannya pun terlihat nyata. Gyökeres disebut tengah bersiap pindah dari rumah mewahnya di Lisbon, mengindikasikan bahwa hati dan tekadnya sudah mantap untuk memulai petualangan baru bersama skuad Mikel Arteta. Catatan prestasinya musim lalu memang tidak main-main. 54 gol dalam 52 laga. Angka yang tidak hanya mencerminkan kualitas, tapi juga konsistensi dan naluri predator di kotak penalti. Namun, semua akan sia-sia jika benang kusut antara Arsenal dan Sporting tidak segera diurai. Pertanyaannya kini, akankah Arsenal menuruti tuntutan Sporting, atau mencari opsi lain? Atau justru Gyökeres sendiri yang akan turun tangan untuk mendesak kepindahannya? Saga transfer ini belum usai, dan sepertinya baru akan semakin memanas.